Jadi kan kalau kita tahu minggu kemarin itu Jerome Powell itu di simposium Jackson Hole kemarin itu mengindikasikan nada yang lebih dovish ya, dan oleh karena itu mungkin kalau kita lihat secara ininya, dan kalau kita bisa lihat yang menarik lagi adalah kemungkinan mungkin adanya berlangsungnya rate cut yang mungkin lebih besar, dan oleh karena itu biasanya berimplikasi positif terhadap capital market. Seperti itu sih sederhananya. Mungkin sektor properti itu bisa bergairah semacam sebuah tradisi di Indonesia seperti itu. Namun kalau kita lihat realnya memang kita kembali lagi balik kepada kinerja masing-masing emiten itu sendiri. Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah tersambung di line Zoom bersama Mas Leonardo Lijuardi, Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Leon. Iya, selamat pagi Mas. Baik, terima kasih sudah Selamat bergabung pagi. sama kami di Market Bus. Semoga kita sehat selalu, Mas Leon. Kalau kita bicara mengenai pergerakan IHSG di awal pekan lalu di hari Senin yang menguat, apa yang kemudian Anda bisa highlight dari penguatan IHSG di penutupan perdagangan di sesi kedua kemarin? Oke, kalau mungkin yang bisa saya highlight ya, mungkin ekspektasi market terkait dengan ini ya. Jadi kan kalau kita tahu minggu kemarin itu Jerome Powell itu di simposium Jackson Hole kemarin itu mengindikasikan nada yang lebih dovish ya, dan oleh karena itu mungkin kalau kita lihat secara ininya, dan kalau kita bisa lihat yang menarik lagi adalah kemungkinan mungkin adanya berlangsungnya rate cut yang mungkin lebih besar, dan oleh karena itu biasanya berimplikasi positif terhadap capital market. Seperti itu sih sederhananya. Baik, salah satu sektor yang mengalami penguatan yang signifikan di penutupan perdagangan kemarin yaitu adalah sektor properti yang memimpin 3,65%, ini kemudian rally tersebut sejalan dengan bursa Asia yang dipicu ekspektasi kuat terkait dengan pemangkasan suku bunga acuan. Bagaimana Anda melihat penguatan ataupun rally dari sektor properti ini, Mas Leon? Oke, kalau kita berbicara soal sektor properti, ya mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa di-highlight ya. Tapi kembali lagi, jika kita berbicara soal properti, itu biasanya merupakan, saya bilang ini efek musiman ya. Ketika berlangsungnya itu adalah rate cut, itu diharapkan mungkin sektor properti itu bisa bergairah semacam sebuah tradisi di Indonesia seperti itu. Namun, kalau kita lihat realnya memang kita kembali lagi balik kepada kinerja masing-masing emiten itu sendiri. Ya memang kalau kita tahu yang menjadi concern saat itu adalah memang pelemahan purchasing power dan lain sebagainya, dan oleh karena itu memang sektor properti ini mungkin valuasinya nampak murah ya, seperti itu, banyak yang nampak murah. Namun kita juga melihat kalau kenaikan indeks properti kemarin sebesar 3% kemarin itu mungkin dipicu oleh beberapa ini ya, saham properti yang memang real float ininya, market cap-nya cukup besar dan memiliki float yang juga signifikan sih. Kalau saya rasa lihat kemarin seperti itu ya, seperti mungkin Pani, kemudian ada emiten Lipo Karwaci, seperti itu Mas Wiki. Baik, artinya penguatan sektor properti, memanfaatkan momentum penurunan dari suku bunga acuan di, Bank Indonesia sendiri, kemudian juga, terkait dengan valuasi dari saham-saham berbasis properti yang valuasinya besar, yang dinilai cukup murah begitu, itu yang kemudian mendongkrak pergerakan dari sektor properti. Artinya kalau Anda melihat ini adalah sebagai sebuah tren yang sementara saja, atau seperti apa, Mas Leon? Karena kalau kita lihat dari suku bunga kredit yang disampaikan oleh perbankan, belum serta-merta mengikuti, penurunan tren suku bunga yang sudah dilakukan beberapa kali oleh Bank Indonesia, Mas Leon. Iya, oke. Biasanya saya setuju sekali ya, karena kalau kita lihat memang, market itu, biasanya terkadang bisa leading, terkadang bisa lagging. Namun dalam posisi ini, jika kita, melihat sektor properti, itu kalau saya rasa dari, ini kita harus kembali berfokus terhadap, ini ya, tipe-tipe propertinya seperti apa, apakah itu misalnya recurring base, ataupun misalnya itu, ini yang basisnya itu, penjualan ini ya, penjualan rumah dan lain sebagainya. Kita harus lihat juga model bisnisnya, kembali ke situ dulu, dan kita juga harus berfokus terhadap ini ya, katalis dari setiap sahamnya. Karena memang properti ini kan banyak tipe ya, ada yang recurring, kemudian kayak, industrial estate, residential estate, ada yang recurring juga, kemudian yang mungkin, ini ya, tipenya itu, jualan rumah, jualan apartemen dan lain sebagainya. Begitu Mas Wiki saya melihatnya. Baik, ada Pani dan juga, saham-saham
saham dari Lipo ya, yang kemudian mengalami penguatan di perdagangan kemarin. Kalau kita lihat untuk investor yang belum masuk, pasca kemarin sektor properti menguat signifikan. Apakah Anda merekomendasikan untuk masuk? Dan kalaupun kita lihat kedua saham ini, apakah secara fundamental, apakah menarik untuk dikoleksi di menengah ke panjang? Eh, Ataupun mungkin ada chance yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar yang dimanfaatkan secara teknikal saja? Oke, mungkin kalau saya lihat, jika kita berbicara soal koleksi properti, tentunya yang mungkin masih, growth-nya masih bisa terbuka ya, yang Hmm, masih story-nya, unlock-nya masih bisa jauh. Kalau saya rasa mungkin itu PANI ya, untuk jangka menengah itu boleh dikoleksi, seperti itu. Kalau saya lebih condong ke PANI seperti itu, karena kalau yang lain kita lihat memang itu mungkin katalisnya seperti kalau yang sudah mature ya seperti Pakuwon, kemudian BSD ya hmm. seperti itu mungkin kita bisa manfaatkan untuk buy on support ya seperti itu, kemudian kita bisa jual sell on resistance. Seperti itu sih Baik kalau secara dari harga saya. ataupun valuasi untuk Pani masih murah ya, Mas Leon ya? Secara target, Oke. price untuk mungkin menengah ke panjang untuk Pani, di level berapa kira-kira? Oke, mungkin kalau jangka menengah di 17.000, tapi kalau untuk mungkin ya mungkin time frame kira-kira di atas, setengah tahun saya rasa mungkin 20.000 itu masih visible untuk PANI, seperti itu. Tapi Baik. target terdekat mungkin 17.000. Baik, kita ke ekspektasi pasar global, regional maupun domestik begitu terkait dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Jerome Powell mengenai possibility diturunkannya tingkat suku bunga acuan di bulan September, di pertemuan mendatang begitu di, bulan September. Bagaimana Anda melihat possibility ini dan sejauh mana ini kemudian nampaknya akan menjadi, sentimen yang terus menggema sampai dengan, akhir pekan inilah, sampai dengan Jumat nanti? Oke, saya rasa ini marketnya di luar kalau kita berbicara soal global ya, saya rasa ini mungkin, sudah mulai masuk ke tahap euforia ya, di Hmm, mana karena memang sudah sebenarnya market itu sudah lama ekspektasikan untuk rate cut kalau dari pandangan saya pribadi. Kita bisa lihat bahwa memang ada pelemahan dan kontraksi di US itu sendiri dan kalau kita lihat juga, Donald Trump itu sendiri kan memang dia untuk sangat ini ya, sangat mengintimidasi sekali untuk Jerome Powell, "Ayo lakukan rate cut, ayo lakukan rate cut," ya. Dan kalau kita lihat memang begitu pula juga sebenarnya di Indonesia ya. Jadi memang kalau kita lihat real world dengan capital marketnya memang sedikit berbeda. Di mana kalau kita lihat S&P 500 itu tetap cetak all time high terus menerus dan saya rasa memang ini mulai fasenya masuk euforia. Nah, yang perlu diketahui memang yang jadi concern adalah kalau mungkin kita coba sedikit lihat tren-tren ya, saya suka misalnya kayak baca ya si kondisi market di sana mungkin kalau sudah mulai masuk phase yang saya bisa bilang, "Oh ya ini beda dengan dotcom bubble gini-gini," karena kan sekarang memang lebih proven, bisnisnya. Nah itu kita juga mulai tetap walaupun ekspektasinya market itu oke akan rate cut dan lain sebagainya, tetap perlu dikontrol lagi ya. Dengan mungkin misalnya kayak, seperti, sederhana aja, analisa momentum teknikal dan lain sebagainya, itu kita juga perlu, cek dan recheck lagi seperti itu. Karena memang baik. kalau kita lihat, September peluang rate cut itu, besar sekali ya, seperti itu. Baik, peluang capital inflow terkait dengan, pelemahan dari, ataupun penurunan dari suku bunga acuan ini, seperti apa Mas Leon? Ataupun mungkin, Anda, dari analisis Anda tentu saja, apakah kemudian ada sentimen lain yang membuat pasar Indonesia ataupun pasar domestik nampak menarik di, mata investor asing? Oke, sebenarnya kalau kita bicara memang, kalau kita bicara ya, kita bicara dalam, rentang waktu, year to date hingga hari ini, kalau kita bicara soal, terlepas memang kita tahu ya inflow asing itu masih minim ya, kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya saya rasa dan mungkin, itu adalah kalau dari secara makro memang kita kontraksi yang menopang itu adalah saham-saham konglomerasi, seperti itu. Namun kita perlu catat bahwa terlepas memang, saat ini kalau kita berbicara soal capital inflow dengan masuk inflow dengan valuasi yang bank yang sebenarnya kalau kita lihat ini kan sudah mulai ini ya, saya rasa sudah mulai harganya secara price action itu sebenarnya sudah mulai atraktif ya untuk perbankan, baik itu BRI, BCA, Mandiri dan itu mungkin bisa memitigasi ya ketika memang saham-saham konglomerasinya ada sell off. Nah, ini capital inflow kan mungkin akan lebih cenderung memilih saham-saham yang ini ya
lebih solid fundamentalnya dan lain sebagainya, dan sudah umum ditransaksikan oleh investor asing. Saya rasa mungkin, dengan, masuknya capital inflow pasti itu menyasar pertama kali adalah perbankan dan otomatis itu merupakan katalis yang cukup positif untuk pergerakan IHSG itu sendiri. Baik baik. Begitu Mas Budi. Semakin menarik, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini tentu saja dan membahas saham-saham pilihan dari Anda, Mas Leon dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Perdagangan Senin secara